paket tersebut berisikan potongan tangan. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Hari ini kita akan membahas tentang satu isu yang sedang sangat ramai diperbincangkan di Indonesia, yaitu kasus dari seorang desainer fashion asal Indonesia yang bernama Arnold Putra. Kasus ini sebenarnya sudah beberapa kali kayak muncul ke permukaan, tapi terus redup lagi. Aku berapa kali juga di-tag-tagin kayak over the years sama kalian untuk membahas ini. Cuma we've always had something else come up. Tapi kali ini kasusnya sudah menjadi concern publik, dan baru-baru ini nama Arnold Putra kembali viral sejak kepolisian Brazil menemukan paket misterius yang ditujukan kepada sang desainer. Yes, DM di media sosial kita dan juga request nessie@gmail.com sudah dipenuhi sama requestan kalian yang meminta kita untuk meriset dan membahas tentang kasus yang satu ini. So malam ini bersama-sama di Neror kita akan membahas timeline kasus, kronologi, dan kontroversi yang meliputi nama Arnold Putra. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Oke, so sebelum kita masuk ke kasusnya, alangkah baiknya kalau misalkan aku menjelaskan sedikit dari riset kita tentang siapa subjek dari video kali ini. So, Arnold Putra adalah seorang desainer asal Jakarta yang lahir pada tahun 1995, so he's pretty young. Dan menurut beberapa media, dia berasal dari keluarga yang kaya raya. Dijelaskan juga bahwa Arnold Putra ini menetap di Los Angeles, Amerika Serikat untuk menekuni karirnya sebagai desainer. Tapi kalau dilihat dari postingan di akun Instagramnya @Arnold Putra, ia kerap kali terlihat ada di Indonesia berkunjung ke suku-suku di pedalaman. Sebagai seorang desainer, Arnold Putra ini memiliki gaya yang cukup nyentrik yang membuatnya dijuluki sebagai fashion guru. Dia seringkali menggabungkan ide-ide gila ke setiap rancangannya, dan hal itu menuai pro kontra dari berbagai pihak. So what happened this time around? Mengutip dari Vice.com, pada Februari 2022, Kepolisian Federal Brazil menemukan paket yang dikirimkan dari Brazil ke Singapura. Nah, paket tersebut itu diduga berisikan potongan tangan dan 3 plasenta manusia yang sudah diawetkan, dan paketnya itu ditujukan kepada salah satu desainer asal Indonesia. Organ-organ manusia yang ada di dalamnya itu diawetkan dengan metode plastinasi menggunakan bahan-bahan seperti silikon, polyester, dan epoksi atau resin untuk menggantikan cairan dan lemak tubuh agar organnya tidak bau dan tetap awet. Setelah ditemukannya paket itu, kepolisian Brazil kemudian menggerebek laboratorium di Amazonas State University setelah menduga bahwa organ-organ yang dikirimkan itu diawetkan dan diperjualbelikan oleh seorang profesor anatomi yang bernama Helder Binda Pimenta. Dilakukanlah penyelidikan oleh polisi kepada Profesor Binda ini, dan mereka menemukan bahwa nama Arnold Putra itu disebut sebagai penerima paket bizarre ini untuk membuat karya terbarunya. Nah, pas banget, di bulan Januari, Arnold Putra ini sempat ngomong sama Vice bahwa dia akan berpergian ke Singapura di bulan Februari untuk merayakan Chinese New Year, tahun baru Imlek. Nah, pakar hukum pidana dari Universitas Parayangan, Agustinus Pohan, mengatakan bahwa pemesanan organ yang dilakukan oleh Arnold ini dapat dijerat secara pidana karena melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Pak Agustinus pun menambahkan bahwa di undang-undang kita, WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri berdasarkan hukum Indonesia, apalagi juga melanggar hukum di luar, bisa ditindak oleh Polri. Nggak cuma Pak Agustinus, Ibu Eva Ahyani Julfa, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, itu juga mendesak polisi biar proaktif mengenai masalah ini. Ibu Eva bilang, ketika ada organ manusia yang digunakan sebagai sebuah barang, seharusnya ada respons dari penegak hukum yang menginvestigasi ini. Sebenarnya masalah dari kasusnya Arnold ini berhubungan sama moral, guys, dan ini bukan pertama kalinya Arnold terjerat dengan kontroversi seperti ini. Kita akan membahas beberapa kontroversi yang sebelumnya sempat mencuat. Pada tahun 2016, Arnold ini juga menjual sebuah tas handbag yang terbuat dari, and I quote, alligator tongue and human osteoporosis spine. Lidah alligator dan tulang belakang orang yang mengalami osteoporosis. Tas yang satu ini tuh dibanderol dengan harga 5.000 US dollar atau setara dengan kurang lebih 71,8 juta rupiah. Dan karya tersebut diklaim sebagai one of piece by designer. Nah, menurut laporannya New York Post pada 2020, Arnold tuh mengatakan bahwa tulang belakang itu dia dapatkan dari sumber yang berlisensi
provinsi di Kanada. For your information, penjualan tulang manusia sendiri itu adalah sesuatu yang legal di Kanada dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Arnold juga menjelaskan bahwa memang di sana itu siapapun bisa membeli tulang dari perusahaan berlisensi yang menerima bagian tubuh manusia yang disumbangkan untuk obat-obatan atau dijual sebagai surplus. Namun dia tidak pernah mengonfirmasi apakah tulang belakang yang dia pakai dalam karya-karyanya itu berasal dari surplus medis yang dimaksud atau tidak. Nggak cuma tas aja, organ tubuh manusia juga digunakan sama Arnold ini untuk membuat karya lainnya, yaitu pakaian. Melalui Instagram story-nya, Arnold ini terlihat memakai vest yang diakui Arnold sendiri terbuat dari kulit manusia albino dan sisa-sisa organ manusia yang sudah diawetkan dengan metode plastinasi. Dia juga membeberkan bahwa vest tersebut sedang direncanakan untuk dijual. Di story-nya ditulis, "On a real note, it was part of a more extensive collection derived from plastinated human remains and albino skin. Production took a halt halfway in producing this, but thinking of doing a relaunch later this year. I guess we will never know." Interesting. Another controversy, pada Januari lalu, Arnold ini menghadiri Paris Fashion Week 2022 dengan menggunakan outfit yang mirip banget sama seragam salah satu ormas terkenal di Indonesia yang pastinya kalian mungkin sudah tahu. Gara-gara penampilannya itu, ketua ormas ini sampai mengundang Arnold berkunjung ke kantornya mereka di Jakarta. Nah, hal ini itu menuai pro dan kontra. On one side, banyak orang yang berpikiran bahwa kayak dia kayaknya menggunakan seragam itu untuk berprotes atau kayak memparodikan ormas tersebut. Tapi on the other side, banyak juga orang yang beranggapan bahwa ini adalah bentuk apresiasinya Arnold terhadap ormas yang menurut sebagian besar orang memiliki sejarah yang cukup kelam. Social Marching menilai genosida 1965 dan kiprah premanisme dari ormas ini memang hanya menjadi isu penting di Indonesia. Banyak orang di dunia barat yang belum memahami seriusnya pelanggaran HAM dari ormas tersebut. Dia menduga itu sebabnya para perancang yang berkumpul di Paris Fashion Week tahun ini tidak ramai mengecam tindakannya Arnold. Menarik. Di Instagramnya, Arnold juga menunjukkan adanya penggunaan organ tubuh hewan langka sebagai hiasan dan karya seni. Nah, nggak cuma itu aja, sebelumnya Arnold Putra ini pernah beberapa kali melakukan hal-hal yang dianggap kurang ethical kepada orang-orang dari suku pedalaman di berbagai negara. Dia pernah memberikan sebuah jam palsu yang dia beli di Mangdu kepada kepala suku Yagua, penduduk asli di Kolombia dan timur laut Peru, untuk ditukarkan dengan barang berharga dari suku tersebut. Dia juga pernah menukarkan jam tangan mewah, lagi-lagi palsu, dengan barang berharga dari suku Himba di Namibia. Tapi masa dia segamblang itu ya ngomongin dia beli palsu? Iya. Di IG-nya dia ya. Kenapa dia tulis di caption? Traded his local gifts with the chief of the indigenous Yagua tribe of the Amazon rainforest, slapping on the $3.5 million on his wrist, except it's one of those knockoffs you see your local IG baller strutting. I had a nanny cop at our local infamous Mall Mangga 2. Just caught the supposed $3.5 million Richard Mille house arrest ankle monitors from one of the major malls in Indonesia, selling replicas you see floating around fake watch Basta and Insta ballers these days. The plan was to put it on a decomposing body in the village I visited last week, but saving it for our visit to the Himba tribes in Namibia. Dia juga pernah meminta seorang wanita lokal dari Papua Nugini yang tidak bisa membaca bahasa Inggris untuk memegang poster yang sangat tidak senonoh ini. Why Arnold? Why? Dia juga pernah foto sama mayat-mayat orang Toraja yang sudah dimumifikasi, dan mumi itu dipakaikan jam tangan palsu, jam sama yang dia berikan kepada orang-orang di suku pedalaman lainnya. Oh my god. Kemudian beberapa postingannya di Instagram juga dianggap mengejek dan tidak menghormati agama Hindu. Kalau kalian lihat di foto kiri itu, dia tidak menghormati agama Hindu dengan pose sambil memegang Satanic Bible di tangannya. Dan di foto yang sebelah kanan ini difoto di salah satu landmark di India, Hawa Mahal. Tapi location yang dia tag adalah The Satanic Temple of Salem. So itu adalah beberapa kontroversi-kontroversi yang meliputi namanya Arnold Putra. So far banyak banget orang yang mencoba untuk meminta Indonesia menindak hal ini secara hukum. Apalagi di Singapura sama Indonesia sendiri, perdagangan organ manusia itu adalah sesuatu yang ilegal dan dilarang oleh Human Organ Transplant Act atau HOTA. Sampai saat ini, kasus perdagangan organ yang melibatkan Arnold Putra ini masih dalam proses penyelidikan dari kepolisian Brazil, kepolisian Indonesia, serta Interpol. Pihak Arnold Putra juga belum mengeluarkan statement apapun terkait kasus ini dan isu ini, dan dia memilih untuk mengunci akun Instagram
organ pribadinya. Tapi ngomong-ngomong tentang penggunaan organ manusia sebagai karya seni, pastinya Neroris tahu bahwa ini bukan pertama kalinya terjadi. Kalau kalian ingat, kita sering kali membahas tentang Ed Gein, salah satu pembunuh berantai kejam yang beberapa kali membuat barang-barang fashion, lampu, kursi, jaket menggunakan kulit manusia. Ternyata Edward ini punya hobi yang cukup aneh. Jadi dia suka mencuri mayat yang baru saja dikubur, terus sama dia dipotong-potong dan kulitnya sama tulangnya itu dibuat hal-hal yang cukup aneh kayak baju atau furniture sama dia. Ada juga seorang pemahat asal Inggris bernama Anthony Noel Kelly yang pernah menggunakan tubuh manusia sebagai cetakan untuk membuat patungnya. Ada Damien Hirst, seorang seniman asal Inggris yang membuat karya bernama For the Love of God, karya yang dibuat dari gips platinum yang dibentuk menyerupai tengkorak manusia dari abad ke-18, dan tengkorak tersebut ditutupi 8.601 berlian, dan ternyata gigi yang digunakan di tengkorak tersebut menggunakan gigi asli manusia. But I wanna know what you guys think. Aku mau tahu menurut kalian gimana. Sebenarnya salah satu concern terbesar adalah ketika moral dikesampingkan dan kalian cuma melihat ini sebagai bisnis ya. Ketika ada demand untuk sesuatu, yang ditakutkan adalah di mana ada demand mesti ada supply, dan masalah etika yang berhubungan sama supply itulah yang jadi problem. Ketika sesuatu harus di-harvest, sesuatu harus dipanen, dan ketika sesuatu itu adalah manusia, banyak hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi. Sama-sama teori-teori seperti kayak adrenochrome, human trafficking is already a very serious issue. Makanya isu-isu yang berhubungan sama moral dan manusia seperti ini itu sangat-sangat sensitif dan controversial. Aku mau dengar pendapat kalian, coba komen di bawah. Terima kasih semuanya yang sudah merequest Arnold Putra. Kita mencoba untuk merangkum sefaktual mungkin dari berita-berita yang ada dan juga akun dari sang desainer sendiri. We hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like ya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nancy Jajaja, dan subscribe ke channelnya juga, nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga salah intro. Yes, DM di sosial media kita dan email menemukan paket yang dikirimkan dari Brazil ke Australia, ke Singapura. Diawetkan dan diperjualbelikan oleh seorang profil. Nah, menurut laporannya New York Post, for your information, penjualan tulang manusia. For your information, emang penjualan tulang manusia. Susah banget ngomongnya. Bisa. Gila sih kasus ini.